Nah, itu yang saya anehnya. Biasanya orang kalau sholat maghrib biasanya ada 10 atau 12, biasanya isyaknya berkurang. Ini enggak, posisi tetap, orang itu aja. Nih, nanti ini oleh-oleh dari saya kalau kamu pulang ke Jawa, bahwa kamu pernah datang ke Palu. Inilah Raden Sandi. Saya lihat ini foto dari Raden Sandinya. Orang yang penjual ini dia tidak tahu, tidak merasakan bahwa ini orang kebenaran, tidak tahu dia. Jadi waktu dia belanja sini beli sayur nih, Pak beli sayur, Bu beli sayur. Oh iya, dilihatnya biasa. Nah, kasih uang asli. Pada waktu dia melihat gini ngasih barangnya, kan otomatis melihat wajahnya. Barulah nampak sini tidak ada. Baru dilihatnya, kok nggak ada ya? Seperti orang apa ya, sumbing ke apa? Di situ dia nanti udah agak jauh hilang. Baru itu dia tahu bahwa itu orang kebenaran. Semua orang sudah tahu Kalimantan Barat, tetapi masih banyak yang belum tahu bahwa di sana terdapat sebuah kota goib yang bernama Paloh. Orang goib yang mendiami kota itu disebut orang kebenaran atau orang bunian. Narasumber kita kali ini bukan saja berhasil masuk menembus kota gaib Paloh itu, tetapi dia bahkan melakukan sholat berjamaah bersama warga gaib Paloh. Bagaimana kisahnya? Dari Kalimantan Barat, inilah Habib Dayat. Apa kabar Bib? Alhamdulillah baik. Terima kasih, ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam Bib ya? Ya. Apa Bib aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang ya wira swasta lah sekarang ini. Bidang proyek ya? Iya. Luar biasa nih. Habib Dayat akan mengisahkan sebuah kisah nyatanya di tahun 95 ketika beliau masuk ke alam lain atau dunia gaib. Itu terjadi di Sambas, daerah Sambas, yaitu kerajaan Paloh ya. Dan kerajaan Paloh ini pernah ada nyatanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan menurut warga di sana bahwa kerajaan Paloh itu masih ada sampai sekarang, tapi menjelma menjadi sebuah kerajaan gaib. Nah, disitulah kejadian ini terjadi sehingga membawa Habib Dayat masuk ke dalamnya. Bagaimana kisah yang lalu? Mudah-mudahan Anda suka. Kalau suka, pasti yang ini Anda lebih suka lagi. Kita dengarkan kisah dari Habib Dayat. Selamat menonton. Begini Mang, pada tahun 1995 saya masih bujangan. Jadi saya itu dari Jawa. Jadi karena saya lulusan dari pondok pesantren, jadi mau tidak mau dari guru saya itu saya ditugaskan di daerah Kabupaten Sambas, yaitu di desa Simpang 4, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Untuk mengajar suatu pendidikan pondok pesantren juga, yaitu pondok pesantren Darul Falah. Saya mengajar bahasa Arab dengan hadis dan fikih di sana. Saya di sana dengan ustadz-ustadz lain, itu ada dari Bandung, dari Banten ada juga, dan dari Surabaya waktu itu kami berempat. Kemudian berselangnya waktu kami di sana itu mengajar seperti biasa. Karena kami orang pendatang, jadi mengikuti adat istiadat orang Melayu di daerah Sambas. Karena Pontianak sama Sambas ini berbeda bahasa. Kalau bahasa di Pontianak itu pakai apa, tapi kalau Sambas itu ape, nak kemana, itu. Jadi saya belajar di situ dengan adat istiadat di daerah Simpang 4, Kecamatan Teluk Kramat. Kemudian lama-kelamaan dengan sudah kenal dengan sekitar situ, lalu ada kawan kami di daerah situ ya bahasanya memberikan sesuatu, yaitu namanya telur penyu. Waktu itu harganya 2.500 dulu itu.
Jadi saya makan kok enak gitu. Jadi saya tanya kawan itu dapat dari mana, katanya dia dapat kiriman saudaranya yang ada di Palu. Saudaranya itu katanya pergi ke suatu pulau namanya Pulau Tomajo. Pulau Tomajo itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi ada rasa kepingin ke sana sama kawan-kawan kami berempat itu. Jadi dia dia ngubungin saudaranya yang di Palu. Jadi Palu ini desa juga di ujung. Jadi Palu ini di ujung Sambas. Jadi kalau orang mau ke mana-mana itu dia dekat laut. Jadi Palu ini dekat laut juga. Jadi waktu itu kami berangkat tuh sekitar hari-hari Selasa lah, waktu nggak Selasa Rabu, antara dua itulah, Selasa Rabu kami berangkat. Jadi nginap. Jadi rencana nginapnya itu 2 malam. Tapi nginapnya bukan di kampung tapi di pesisir. Karena kan Telur Penyu itu kan betulnya di pasir gitu. Jadi kamu bawa tenda, jadi alat-alat untuk persiapan di sana lah gitu. Nah, jadi kami orang baru ya karena harus gitu ikutin adat istiadat apa sih di sana itu. Nah, jadi kami berempat berangkat dari Simpang 4 ke Palu itu kurang lebih sekitar hampir 3 jam lah berangkat ke sana itu, hampir 3 jam. Kemudian sampailah di sana ada namanya Pak Pardi. Pak Pardi ini saudara kawan saya itu. Pak Pardi dikenalkan Pak Pardi. Karena kami datangnya itu siang, sekitar jam 11 lewat. Jadi kami sholat duhur berjamaah di sana. Sholat berjamaah bersama-sama, udah kami siapkan, Pak Pardi udah oke. Pakailah kami speed. Speed sana itu sampan tapi ada mesinnya itu. Nah, jadi kami berangkat situ. Itu sekitar jam-jam hampir jam 2 lewat lah. Kami berangkat. Menjelang mau maghrib, waktu melewatin hutan itu Pak Pardi itu banyak diam, banyak baca-baca lah. Kami tahunya kami lihat ke belakang. Dia ngomong, Ustadz ya nanti jangan ngomong apa-apa ya, nggak usah ngomong ini ngomong itu. Kenapa Pak Pardi? Pokoknya diam-diam aja lah. Oke lah, kami ndak begitu lebih perangkat. Pas di hutan itu, pokok hutan itu banyak panjang hutannya itu. Kami berangkat terus, kemudian tanpa disadari ada adzan maghrib. Adanya jelas betul. Jadi adzan maghrib. Udah adzan maghrib, kami ngomong sama Pak Pardi. Pak Pardi, kita sholat dulu lah di sini. Tuh ada surau. Kata orang Melayu sana itu surau. Itu ada surau itu. Nanti aja katanya. Jangan, semakin kami dekat, kami berjalan ini semakin dekat suaranya. Jadi kami paksa, udah Pak, nanti enggak sholat di sana aja di Tomajo. Pak, gimana mau sholat Tomajo, ini maghrib, enggak mungkin lah sampai ke sana. Itu karena antara Palu dengan Tomajo itu kalau naik speed waktu itu sekitar 4 jaman. Gimana mau sholat maghrib sana? Jadi mungkin Pak Pardi itu antara mau enggak mau waktu itu. Karena Pak Pardi saya paksa terus karena kita mikirkan sholat maghrib. Jadi mau enggak mau lah Pak Pardi itu minggir, berhentilah ada seperti steher, tapi stehernya itu nggak dipakai lah gitu. Jadi kami dekat, berhenti situ, Pak Pardi, jadi berhenti sini Pak Pardi ya, oke lah kami kemas-kemas, kami berangkat. Dari steher ke surau itu kurang lebih sekitar 50 meter lah. Jadi karena kita lihat ini suraunya ada. Nah suraunya ini saya lihat, ada nih surau nampak gitu. Dan dengar suara adzan itu jelas betul. Pak Pardi ini diajak oleh kawan saya ini, si Ustadz Fauji. Kata Ustadz Fauji, ayo Pak Pardi, kita sholat berjamaah. Pak Pardi diam. Sampai kami 4 kali manggil tuh baru dia ngomong, enggak usah, nanti aja. Ya udahlah, kita mau maksa orang sholat enggak mungkin. Jadi kami berangkat, kita 50 meteran kami berangkat. Jadi
kami masuk, baru kelihatan suraunya itu. Yang dari jauh nggak nampak nih, banyak pohon kan, nggak begitu anu. Jadi kami masuk betul jelas. Jadi surau yang kami lihat tuh dari papan. Papan tuh disusun. Kalau orang sana bilang tuh susun sirih namanya. Panggung. Jadi kayu belian kita naik. Semua kayu belian. Saya lihat kan papan-papan belian karena mengkilat itu. Kami naik, ada orang di situ. Saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya orang sekitar situ hanya berapa orang itu melihat saya. Ya karena kita merasa dilihat, ya salaman seperti biasa, duduk, ambil wudhu, kami turun lagi, ambil wudhu, baru kami naik lagi. Jadi kami ambil wudhu itu dari tempayan, ada tempayan tuh, tempayan tanah itu. Jadi tempayan tanah ada berapa itu, sekitar berapa, 6 tempayan besar-besar lah itu. Kami wudhu di situ. Naik, kemudian menunggu imam datang. Tidak lama, berapa menit, imamnya datang. Imam datang, sholat kami. Sholat itu sekitar orang belasan lah. Itu nggak ada perempuan, yang anak kecil ada. Jadi anak kecilnya ada, perempuannya tidak ada. Kami sholat seperti biasa. Sholat, zikir, doa. Ditanya oleh Pak Imam. Orang sana bilang itu Pak Labai. Pak Labai itu nanya, abang dari mana, mau kemana? Saya bilang saya dari Simpang 4 mau ke Pulau Tomajo, cari-cari telur penyu. Oh gitu. Udah itu, duduk sinilah. Udah pernah ke sini? Ya saya bilang, ya kita ngomong apa adanya. Oh enggak pernah Pak, saya enggak pernah ke sini. Ini aja baru ini. Dengan siapa? Kok bisa mau ke Tomajo, kan bukan orang sini, kok ke Tomajo dengan siapa? Saya bilang dengan Pak Pardi orang Palo. Jadi Pak Laba itu diam. Udah itu kami udah selesai, diajak ngobrol, kenalan. Lalu saya perhatikan yang namanya ini musola. Kalau orang sana bilangnya surau. Ya. Jadi suraunya ini toanya ada. Tapi toanya itu, jadi kubahnya itu bentuknya di atas tuh ini sirap. Dia tidak pakai seng tapi pakai sirap. Kubah ininya pun pakai sirap juga. Baru toa. Kemudian ampli zaman sekarang ini nggak ada lah. Itu zaman dulu lah, istilahnya yang besar gitu, tapi kecil lah gitu. Mic-nya pun mic yang dari biasa lah gitu. Kemudian gambar-gambar tidak ada. Cuman jam tidak ada jam. Saya perhatikan ada jam karena saya lihat, tapi kaligrafinya ada, kaligrafi Allah, Muhammad itu ada. Kemudian karpetnya itu dari plastik, karpet plastik, lalu ada sajadah lah. Cuman saya lihat sajadahnya ini bukan seperti sajadah sekarang, itu sajadah seperti apa ya, kain apa namanya itu. Pokoknya beda lah itu. Sekarang tidak ada sajadah model gitu. Tipis sudah. Yang saya lihat tipis, tapi yang punya Pak Laba itu bagus masih. Pada waktu kami sholat, perasaan kami sholat tuh awalnya biasa saja. Dan kami tidak memperhatikan, ya seperti manusia biasa lah. Kami sholat seperti biasa, cuman aura apa ya, dinginnya itu ada. Berasa dingin, pikir saya kan karena suasana alamnya, karena di hutan kan mungkin seperti itu. Cuman perasaan kita beda dengan perasaan kita sholat di anu beda. Kemudian udah selesai sholat, jadi kami mau pulang, dipanggilnya kan, ditanya dari mana, kami bilang dari ini Pak ya, sama Pak Pardi. Jadi kenapa Pak, saya mau melanjutkan kami ke Tomajo. Tapi Pak Labai itu mencegah, tidak nunggu isya ke sekalian. Kami ngomong sama Ustadz Fauzi dengan kawan yang lain, bolehlah nunggu isya. Pale-palenya lah, kata orang Melayu Sambas tuh, pale-palenya kita di sini. Oke lah gitu. Diajak lah sama oleh Pak Labai ke rumahnya. Rumahnya itu samping surau itu. Jadi kami turun itu salaman sama jamaah di situ. Cuman jamaah situ tuh diam semua. Pikir-pikiran saya mungkin menghormati Pak Labai itu gitu. Dia menunduk semua. Jadi kami turun, baru kami ke rumah Pak Labai. Di rumah Pak Labai ini waktu masuk ke rumah
mengambil sesuatu yaitu ubi goreng. Itu saya nggak tahu ada istrinya atau ada apa anaknya, nggak tahu. Dia masuk ke dapur udah ambil bawa ini dengan bawa kopi. Jadi nggak ada istrinya lah, kalau saya lihat tuh nggak ada istrinya situ. Jadi kami makan seperti biasa. Makan, ngobrol-ngobrol, dia nanya dari mana, saya bilang saya dari Jawa, mondok di sini ini. Lalu pada waktu kami ngobrol makan ubi, saya kan berhadapan dengan Pak Labai ini. Jadi saya perhatikan sama kawan-kawan tuh perhatikan wajahnya ini pucat. Pucat. Pucatnya itu mungkin karena dingin kah, apakah, cuman perasaan kita beda. Ketemu dengan orang ini beda, cuma seperti apa ya, pokok lain yang lain lah, nggak seperti ini. Tapi dia ngomongnya bagus, seperti berwibawa gitu. Wajahnya seperti manusia biasa. Maksudnya dari bibirnya atau Kalau dari masalah bibir ini nih, paritnya ini memang dia ndak nampak, ndak kelihatan ini. rata? Rata, cuman saya tidak ada pemikiran yang ndak. Cuma saya perhatikan hanya pucat, ini kosong. Dia pun waktu itu ndak berkumis. Jadi parit ini itu ndak ada. Cuman saya ndak ada pikiran yang ndak lah. Cuman rasa anehnya di situ gitu. Jadi ngomong-ngomong dari itu sholat isya. Jadi ya udah kita adzan. Nah, di kami adzan, oh iya lupa saya, di surau itu dia pakai beduk. Dia pakai beduk besar beduknya itu. Jadi mau adzan isya itu beduknya dia mulai. Duk 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 udah mulai. Udah kita sholat isya kami. Itu saya herannya waktu sholat isya, yang sholat isya itu sama dengan yang tadi. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Itu yang saya anehnya. Biasanya orang kalau sholat maghrib biasanya ada 10 atau 12, biasanya isyanya berkurang. Ini enggak. Orang saya perhatikan orang itu tuh 2 sab ya. 3 sab, Posisi 3 sab. tetap. Posisi tetap. Cuman saya keanehan itu kan enggak sampai terpikir yang enggak saya. Oh saya biarkan. Tapi aneh gitu, udahlah. Jadi waktu itu 3 sab kan, 3 sab. Tapi 3 sab itu orang itu aja. Sudah itu kami udah sholat, terus selesai salaman. Saya mau pulang, dicegah lagi oleh Pak Labai. Jadi mau berangkat. Jadi Pak, inilah Pak saya mau. Oh iyalah. Kamu tahu enggak di daerah sini? Saya enggak tahu Pak, ini daerah apa sini. Oh ya, inilah Masjid Palu. Oh Palu sini ini, daerah sini ada suatu kerajaan dulunya. Pernah ke Sambas. Saya bilang udah pernah Pak, saya ke Sambas. Siapa rajanya? Sapiuddin, Sultan Sapiuddin. Ini pun kerajaan juga. Dalam pikiran saya selama ini saya enggak kenal. Maksudnya enggak pernah dengar ada kerajaan, yang taunya Palu. Kerajaan yang tahu di daerah Sambas ya di kerajaan Sambas itu. Cuman saya enggak pergi ke kerajaannya itu. Karena udah malam kan, udah malamnya udahlah gitu. Saya turun, barulah si Pak Labai itu ngasih kenang-kenangan. Jadi ngasih kenang-kenangan dengan saya. Ini loh namanya Raden Sandi. Raden Sandi ini adalah keturunan dari Sambas pada waktu itu. Oh gitu Kak ya. Ini yang raib Raden Sandi. Jadi saya tahunya Raden Sandi, kemudian di situ ada apa? Kerajaan Palu. Itu saya dari Pak Labainya itu. Jadi dari Pak Labainya saya dulu enggak tahu, saya tahunya di Kesultanan Sambasnya. Karena saya di Sambas lama juga di situ. Jadi saya tahunya di Sambasnya itu. Oh ternyata Sambas ini begini. Masih ada kelelehan dari Brunei. Karena situ habaibnya Al-Barkat katanya. Jadi saya mencari itu. Jadi lama-lama saya tahu dikasihlah oleh-oleh kenang-kenangan. Yaitu fotonya Raden Sandi yang ukuran kecil. Yaitu 3x4. Nih nanti ini oleh-oleh dari saya, kalau kamu pulang ke Jawa, kamu bisa bahwa kamu pernah datang ke Palu. Inilah Raden Sandi. Saya lihat, saya perhatikan gini. Jadi ini foto dari Raden Sandinya. Inilah
foto Raden Sandi asli ukuran 3x4. Nah, jadi ini oleh-olehnya. Ini dapat dari Dari kerajaan Pak gaib. Labai tadi. Pak Labai itu ini Raden Sandi. Pikiran saya kan enggak tahu Raden Sandi ini siapa. Cuman dia katakan inilah di kerajaan Paluh itu. Masih lelehan dari Sambas. Dari Kesultanan Saifuddin. Oh ya makasih Pak ya. Jadi saya salaman. Waktu salaman tuh dingin. Salamannya pun dingin. Enggak seperti kita hangat ini. Dingin betul seperti es. Nah, setelah itu saya jalan karena jaraknya enggak begitu jauh dari sungai itu. Si Pak Pardinya yang nunggu itu jauh. Sudah maksudnya enggak di pinggir itu, jauh lagi. Saya panggil Pak Pardi, Pak Pardi, Pak Pardi. Pak Pardi pun enggak mau mendekat. Sini Pak Pardi, enggak mau dekat. Sampai kami 4 kali manggil. Sampai Pak Pardi nyentor saya ini itu sama kawan-kawan, sama Ustadz Fauzi dengan Ustadz Syahrani. Pun kami enggak mau datang. Enggak lama dia merapat ke mana, ke tepi. Nah, saya tanya kenapa Pak Pardi ke tengah, enggak nunggu sini. Kok enggak ikut masuk, kami makan ini, makan ubi. Kami ceritakan apa yang kami lakukan. Tapi Pak Pardi satu kata, satu huruf pun enggak ada menjawab. Siapa di sana enggak ada yang jawab. Cuma dia nganggu aja. Kami enggak ada firasat apa-apa pun. Udahlah kita berangkat, Pak Pardi berangkat. Dalam perjalanan dari Paluh ini, hutan ini sampai ke ini enggak ada ngomong. Pak Pardi saya tanya diam aja. Kami ini cerita makan ubi Pak sana, minum kopi, orangnya Pak rame ininya. Pun dari cuman iya aja. Iya enggak ada bahasa enggak ada. Jadi Pak Pardi ini aneh juga gitu. Nah, jadi kami mungkin enggak ada pemikiran yang bukan lah dengan Pak Pardinya. Sampai di Pulau Tomajo kami bikin tenda sambil menunggu penyu datang bertelur. Nah, kami membuat tenda situ. Barulah Pak Pardi cerita. Dia begini, Pak Ustadz. Oh ya, Pak Ustadz tahu enggak di tempat tadi? Saya bilang enggak tahu. Ya seperti biasalah Pak. Kami kan seperti yang di Palu di Simpang 4. Kami pergi situ ya biasa-biasa. Baru Pak Pardi cerita, Pak Pardi kemana tadi? Nah, saya gitu kan, kok sampai ke tengah. Begini Pak Ustadz, waktu Pak Ustadz masuk, tidak lama itu saya ini seperti dilempar. Pikir kami kan mungkin ranting, dahan jatuh. Ternyata batu, sampai sampan saya itu bunyi gebok gitu. Kami diam aja, kemudian seperti ada kelebatan. Orang tinggi besar hitam. Kami diam aja. Lalu yang kami takutkan dia manggil nama saya. Pardi. Suaranya itu menggema. Besar suaranya menggema. Jadi Pardi. Itulah saya takut Pak Ustadz. Maka saya langsung ke tengah. Siapa sebenarnya Pak Pardi? Hantu ke apa? Kalau hantu atau jin baca ayat kursi Pak Pardi. Bukan. Apa? Itulah orang kebenaran. Apa itu orang kebenaran? Saya nggak ngerti waktu apa sih orang kebenaran. Jadi kata Pak Pardi, disitulah tempat kampungnya Raden Sandi bikin kerajaan yang gaib. Jadi biasanya kalau dia nggak bisa kalau mau cari kayu bakar tuh sendirian, pasti nggak berdua atau bertiga. Dan kita nggak boleh sesumbar yang bukan di sana. Biasanya ada waktu itu sampai 3 hari 4 hari hilang, dicari, kami cari. Tapi kami pernah bertanya orang yang hilang, katanya dia pergi suatu tempat kampung juga. Kampung seperti Sambas. Nah, itu sama dengan Sambas itu kampungnya itu. Makan juga, minum juga seperti biasa. Nah, ternyata yang kami temukan kata Pak Pardi waktu itu, yang kami temukan dia tidur di situ. Dia tidur dengan apa itu keringat yang begitu berlendir. Seperti orang tidur, dibangunkan. Jadi orang dulu waktu itu dengan Pak Labai cari sampai memukul kentongan, bercari berhari-hari gitu ya. 4 hari baru ketemu. Tapi yang dicari di tempat situ, tapi waktu dicari ke sana sini enggak dapat. Tahu-tahu dia
Hari keempatnya baru dia ada di situ. Kecuali orang sampai 7 hari biasanya itu sesumbar dia. Kalau sudah sesumbar katanya biasanya agak kurang-kurang. Jadi kami di Pulau Temajuk sampai kami dapat telur penyu itu, kan Pak Padi malamnya cerita kami nggak tidur. Besoknya kami pulang itu pagi, kita pulang jam 10 katanya. Kenapa? Nanti jangan sampai maghrib di situ lagi, saya nggak berani. Jadi waktu kami pulang itu nggak lewat situ lagi, jadi mutar. Jadi mutar. Pak Padi ceritanya pun nggak begitu apa ya istilahnya. Nggak begitu benar-benar istilahnya. Maksudnya nggak begitu benar-benar, nggak begitu detail waktu itu dia. Karena dia masih ada rasa takut mengingat di kejadian dia pada waktu itu. Sampailah kami ke Palu, jadi dari Temajuk ke Palu. Tapi langsung ke rumah Pak Pardi. Barulah Pak Pardi cerita sedetail mungkin. Jadi kejadian yang dia alami waktu itu, dia udah dilempar, kemudian melihat orang tinggi besar, sampai ada bayangan sampai yang ditakutin dia manggil-manggil Pardi. Ya. Kalau saya Pak Ustadz waktu itu dipanggil Pardi, saya noleh iya, mungkin saya nggak akan datang lagi. Jadi sebenarnya siapa itu Pak Pardi? Jadi kata Pak Pardi, itulah jadi Pak Ustadz semuanya ini pergi ke tempat yang bukan layaknya manusia. Jadi saya ini dengan Ustadz Syahroni, Ustadz Fauzi, dengan dua orang lupa Ustadznya ini saya itu. Karena tahun 95 kami pergi ke tempat yang memang alam yang bukan alam dunia itu. Jadi yang kami rasakan, kami tidak diganggu, tetapi yang Pak Pardi yang diganggu. Nggak tahu mungkin karena tidak sholat atau apa, saya nggak tahu lah kenapa. Jadi di Palu itu memang ada suatu kerajaan yang gaib, yang kerajaannya itu dipegang oleh Raden Sandi. Sampai sekarang saya kalau ke Palu itu masih ingat dengan kejadian itu, tapi tempatnya saya sudah lupa. Jadi kalau orang mau ke Sambas, Palu tahu dia, karena dari kata Pak Pardi biasanya dia tuh keluar belanja atau apa, biasanya di situ dia. Lalu Pak Pardi ini menceritakan sama kami para ustadz waktu itu. Jadi memang Palu ini hal-hal yang mistis itu banyak. Jadi Pak Ustadz ya sudah syukurlah Pak Ustadz bisa kembali lagi. Kalau enggak ya Pak Ustadz mungkin seperti yang lain udah merasakan gitu. Nah, kata-kata Pak Pardi bilang orang kebenaran ini bisa seperti wajah-wajah kita. Jadi nggak sepertinya mau ke dunia kita itu, dia bisa berubah gitu. Itu yang Pak Pardi ditakutnya seperti itu. Sama yang pernah kejadian hilang itu sampai 3 hari 4 hari itu seperti itu, disangkanya kawannya. Pak kenapa Pak bisa? Karena dia sesumbar, entah nggak tahu lah sesumbar apa. Disangkanya kawannya ikut masuk di gerbang itu di daerah hutan Paloh itu. Jadi kalau orang kebenaran kalau masuk di dunia kita, dia seperti belanjanya seperti kita juga sama. Motornya, tapi kalau motor ini tidak ada cerita lah dia beli motor atau beli mobil, tidak ada cerita. Tapi kalau belanja itu sering. Pada waktu dia belanja, Pak Pardi cerita sama saya, biasanya dia belanja, orang yang penjual ini dia tidak tahu, tidak merasakan bahwa dia ini adalah orang kebenaran, tidak tahu dia. Jadi waktu dia belanja sini beli sayur nih, Pak beli sayur, Bu beli sayur. Oh iya, dilihatnya biasa. Kasih uang asli. Pada waktu dia melihat gini ngasih barangnya, kan otomatis melihat wajahnya. Barulah nampak sini tidak ada. Baru dilihatnya, kok nggak ada ya?
seperti orang apa ya, sumbing ke apa. Di situ dia nanti udah agak jauh hilang. Baru itu dia tahu bahwa itu orang kebenaran. Masalah uangnya asli. Jadi orang-orang kebenaran ini biasanya mengganggu orang yang memang tadi sesumbar. Seperti orang yang kurang 1 on gitu ya, atau kurang setengah on yang agak-agak gila gitu ya. Dia nggak akan sembuh. Kebanyakan yang kurang setengah on itu nggak ada yang sembuh. Kebanyakan karena apa ya? Mungkin nggak tahu lah Pak Pardi waktu itu bilang pernah ke Pak sembuh? Nggak pernah. Ya karena di kesalahan dia sendiri gitu. Untuk menyembuhkan hal ini apa ya? Udah dengan bacaan kita mungkin Pak Labaynya ke apa. Sembuh masih apa ya? Dia masih teringat bayang-bayang dia gitu. Kalau sembuh total itu nggak pernah katanya. Sembuh nanti sadar dia tapi kembali lagi seperti itu. Jadi kalau sembuh totalnya tidak ada seperti itu. Mereka yang setengah on atau orang agak gila ini, setengah gila gini, punya kelebihan nggak? Kalau kelebihan tidak ada. Tetap jadi manusia normal. Tetap seperti manusia. Seperti bisa ngobatin. Kalau ngobatin tidak pernah. Oh iya pernah Pak Pardi bilang, lupa baru-baru ingat saya. Pada suatu hari katanya pas malam itu dia dulunya dia sering keluar. Biasanya dia keluar itu contoh biasanya anak muda ini kan sering nongkrong. Yang nongkrong ini sering diganggunya. Contoh waktu katanya Pak Pardi waktu saya bujangan, kata Pak Pardi bilang waktu bujangan biasalah Pak Ustadz kami bujangan main gitar nih. Kita di jembatan, di pos ronda. Dia tidak suka seperti itu. Pernah kami itu enak-enak gini dilempar. Udah dilempar lalu ada bayangan yang saya sampai pernah bertanya dengan Pak Pardi. Yang sering dinampakkan hal-hal seperti itu apa Pak? Pocong kah? Atau gondorwo kah? Atau apa? Dia katanya sering yang dianukan kuntilanak. Dinampakkannya. Saya pernah Pak Ustadz ini demi Tuhan Pak Ustadz. Kami enak main gitar-gitar sama kawan-kawan main gitar. Ini sekelebatan. Kelebatan pikir kami ini mungkin bayangankah apakah? Maklumlah di mana di desa masih lampu kurang katanya. Jadi enak kami waktu itu kami tahunya itu kuntilanak waktu dia ketawa. Itulah kami lari. Itu kejadian kami yang kami takutkan waktu itu. Jadi orang kebenaran di sana itu akan menampakkan diri kalau ada hal-hal yang aneh gitu. Makanya orang kebenaran. Bahasa orang kebenaran kalau di Sambas itu orang yang benar-benar. Dia tidak mau neko-neko gitu. Kalau ada nih yang macam-macam dia akan menampakkan. Karena di situ masih ada kerajaan Islam yang gaib itu seperti itu Raden Sandi gitu. Dan makanya orang sana itu biasanya jam 10 dia tidak mau main gitar atau istilahnya suka nongkrong tidak mau dia. Bukan tidak berani kalau udah 10 lewat gitu. Walaupun malam minggu. Itu zamannya Pak Pardi masih bujangan karena sering diganggu seperti itu. Terutama yang sering diganggu yang muncul itu kuntilanak. Kalau gondorwo, pocong itu jarang lah kuntilanaknya yang sering situ. Itu supaya kami itu nggak sampai larut malam. Itu ceritanya seperti itu. Lokasinya sekarang ini masih ada ya? Kalau lokasi masih ada. Seperti apa tampaknya? Sampai sekarang yang saya pernah ke sana itu tahun 2006. 2006 saya kan udah ada di Singkawang. Saya main-main ke sana. Pak Pardinya waktu 2006 masih ada. Udah tua waktu itu. Lokasi masih ada masih hutan. Hutan ya? Masih hutan sampai sekarang. Kalau Paluh ini kecamatan sebenarnya. Jadi tempatnya itu di luar Paluh itu tapi masuk di Paluh. Masih ada hutan sampai sekarang. Jadi
kalau di tempat Sambas kan banyak sawit. Nah, sawit ada, sana enggak ada. Di daerah-daerah Palu itu enggak ada sawit, yang tempat yang itu. Karena katanya setiap akan membuka lahan situ ada gangguan. Nah, jadi setiap akan mau dibuat apa tetap ada gangguan situ. Karena memang batasnya di situ. Ada hutannya itu, batu hutan enggak besar sih hutan sih. Kalau saya perhatikan itu enggak begitu hutan-hutan yang di Kalimantan yang luas itu enggak ada. Enggak seperti itulah, enggak begitu besar lah gitu. Sampai sekarang waktu saya 2006 tempat yang pernah saya singgahin waktu itu masih ada. Dan 2006 juga saya telusuri itu dengan Pak Pardi. Itu Pak Pardi memang hutan, bukan enggak ada apa sih kampung itu enggak ada. Surau yang dipakai sholat nggak ada? Nggak ada. Nah, waktu yang tahun 95 paginya itu sampai saya kan nginep lagi situ kan di Pak Pardi itu. Saya udah coba lihat itu Pak Pardi. Pak Pardi berani lewat situ, berani. Tapi sebelum maghrib tuh mau maghrib nggak berani. Jadi orang sana kalau maghrib tuh nggak berani lewat sekitaran situ. Tapi kalau mau ke Tomajo lewat situ paling dekat dibandingkan keliling. Nah gitu. Sampai sekarang masih ada. Jadi itu menghilangnya itu gara-gara apa, Bib? Bisa menghilang tuh karena apa? Kalau cerita dulu dari Raden Sandi, ini kan dari keturunan dari Sapiudin, memang disuruhnya pergi ke Palu, bikin Palu. Sebenarnya bukan sudah kerajaan itu sebenarnya bukan kita berarti kerajaan itu ada langsung hilang, bukan. Jadi Raden Sandi itu hilang raib waktu itu, langsung dia bikin suatu kerajaan di situ. Nah, jadi bukan kerajaan lalu hilang, tidak, dia bikin kerajaan di situ dengan beberapa masyarakat di situ. Saya dengan jadi Pak Pardi itu ya yang jin-jin Islam lah di situ semua. Cuman makanya Palu dengan Sambas itu sama. Jadi situ ada namanya keramat juga ada. Kuburan keramat itu mau kalau kita dari Singkawang mau ke Sambas itu ada namanya kuburan keramat. Sambas ini dengan Brunei ini sama. Itu satu saudara. Nah, termasuk Raden Sandi ini. Makanya Raden Sandi suruh informasi itu bukan disuruh, cuman raib dia bikin di situ. Taunya Raden Sandi di situ, dia selalu menampakkan diri di daerah masyarakat di Palu itu. Nah, makanya di daerah situ tuh, di daerah Palu itu tidak ada maksudnya hal-hal yang negatif tuh tidak ada. Saya meyakini sana itu udah nggak sampai tengah malam lah, karaoke atau kafe nggak ada di sana, karena ketakutan ini tadi. Jadi ternyata di Kalimantan Barat ini banyak kisah-kisah kota atau kerajaan gaib ya yang tidak terkuak. Iya. Salah satunya Paloh ini. Paloh. Ini mirip dengan Saranjana dan Padang 12 ya. Sama. Pokoknya kalau orang ke Pontianak ditanya Sambas mana? Sambas itu ada Palu. Kalau sudah bahasa Palu, otomatis orang tahu di Palu itu ada kerajaan atau ada orang kebenaran. Jadi orang kebenaran itu bukan menghantui kita, tidak sebenarnya. Malah mencegah hal-hal yang jelek. Ini orang benar. Kalau udah biasanya orang-orang Sambas itu kalau orang jujur pasti dia kebiasaannya itu orang kebenaran. Ini kalau orang Sambas bilang. Jadi kalau kita mengerjakan apa lalu kita jujur ngomongnya atau jujur apa yang kita kerjakan, pasti orang Sambas bilang, oh orang kebenaran dia, boleh. Nah, karena orang kebenaran di Palu seperti itu. Jadi sama dengan yang cerita yang di Ketapang itu sama sebenarnya. Cuman raib gitu. Raden Sandi ini menghilang itu untuk menyiarkan Islam atau bagaimana? Raden Sandi ini kan asal mulanya dari Sambas. Dari kerajaan Sambas, yaitu Sapiudin, kerajaan dulu Sapiudin. Dia pergi itu untuk syiar Islam sebenarnya. Syiar Islam. Dengan keilmuannya dia langsung menghilang. Jadi dicari pada waktu itu. Informasi saya dengan Pak Pardi itu dicarinya. Ternyata orang di kerajaan Sambas itu mendapatkan informasi bahwa Raden Sandi beralih di alam
lain, bukan di alam dunia. Jadi kemudian di Palu ini dulu ini kurang lebih seperti Pontianak. Memang hutannya lebat dan banyak sekali hal-hal yang jin-jin kafir. Di situ tuh dia mengislamkan. Ya. Goib begitu. Ya, dia masuk di alam itu sampai sekarang. Sampai Makanya sekarang. Raden Sandi sampai sekarang di mana kuburan yang di Sambas tidak ada. Orang Sambas atau orang Palu mempercayai bahwa Raden Sandi masih hidup Masih sampai hidup. sekarang. Masih hidup. Karena dia sering menampakkan. Dia nampak keluar dan selalu menampakkan, dan yang lain bukan Raden Sandinya, orang-orang itu, orang kebenaran itu sering keluar ngobrol seperti ini. Tapi kita nggak sadar. Enggak sadar bahwa itu orang kebenaran. Tahu-tahu pulang, saya mau pulang, Mang gitu. Tahu-tahu saya hilang. Oh, ternyata orang itu orang kebenaran. Masih kejadian seperti Masih itu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Dan tempatnya Habib masih apa? masih hafal. Kalau kita ke sana masih hafal ya? Oh, siap. Oke, Masih baik. ingat saya. Nah, Sobat MM, itu salah satu kisah dari Kalimantan Barat yang belum terkuak. Ternyata ada sebuah kerajaan gaib ya, yang tadinya tidak ada, ternyata ada, yang dibangun oleh Raden Sandi tadi. Demikian kisah yang menarik dari Habib Dayat, mudah-mudahan menambah info tentang dunia seputar Kalimantan Barat dan dunia mistis tentunya. Saya akhiri, Mang Ei dan tim dari Kalimantan Barat, Pontianak. Terima kasih. Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.